Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kuliah kimia farmasi 2 ya. Nah, judulnya itu nitrimetri. Nah, supaya lebih memudahkan kita, saya ambil contoh sulfonamida. Jadi judulnya analisis kuantitatif sulfonamida dengan metode nitrimetri. Ya. Pengantar. Jadi sulfonamida itu rumus molekulnya seperti ini ya gambarnya. Jadi disebutkan antara gugus amin dengan gugus sulfonamidanya itu sendiri itu terletak dengan kedudukan para. Nah, para itu bersebelahan ya. Nah, ini. Jadi ini amida, ini amin, gugus aminnya, SO2-nya gugus sulfonamidanya. Jadi bersebelahan dan dikatakan kedudukannya kedudukan para istilahnya. Ini ada R1, R2 merupakan atom hidrogen. Nah, biasanya salah satunya itu atom hidrogen yang bersifat asam, hidrogen asam. Jadi sulfonamida selain bisa diketahui kadarnya dengan metode nitrimetri dengan adanya asam, nah itu bisa juga diketahui dengan metode reaksi asam basa, titrasi asam basa juga. Nah, gimana ya kita kali ini kita lebih fokus untuk sulfonamida dari titrasi nitrimetrinya. Nah, ini beberapa prinsip-prinsip dari sulfonamida. Nah, mengapa sulfonamida itu bisa dititrasi dengan nitrimetri? Karena ini ya, dia memiliki gugus amin aromatis primer yang dapat dilakukan reaksi diazotasi. Nah, ini. Jadi alasannya bisa nitrimetri ini karena ini yang bagian kedua, karena gugus amin aromatis primer. Ini karena dia dapat bereaksi diazotasi. Nah, kemudian inti benzen. Nah, jadi rumus sulfonamida itu ada inti benzennya. Jadi, karena inti benzen berarti dia bisa juga dianalisis dengan metode brominasi istilahnya, brominasi atau iodasi. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa di dalam struktur sulfonamida ada hidrogen asam, sehingga dia juga bisa dititrasi dengan basa, jadi dengan titrasi asam basa. Beberapa juga sulfonamida itu bisa bereaksi dengan perak, ya, sehingga dia bisa dilakukan juga dengan reaksi argentometri. Ya sudah kita bahas ya argentometri. Jadi ada beberapa senyawa-senyawa sulfonamida itu bisa diketahui bisa dianalisis dengan metode argentometri. Nah, selain ini juga jadi gugus amin aromatis primer ini bisa didiazotasi dan bergabung di kopling dengan natil etilen diamin yang dapat membentuk senyawa berwarna. Dengan sifat seperti ini, senyawa sulfonamida juga bisa dianalisis dengan metode kolorimetri. Nah, ini beberapa prinsip-prinsip pada sulfonamida ya, sulfonamida. Nah, kita lebih fokus ke nitrimetrinya dulu. Untuk nitrimetri itu merupakan titrasi yang dipergunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik, khususnya untuk kesenyawaan amina primer. Jadi ini untuk nitrimetri adalah prinsipnya adalah reaksinya terhadap amina primer. Penetapan kuantitas zat itu didasari oleh reaksi antara fenilamina primer aromatik dengan natrium nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Jadi gugus amina bereaksi dengan natrium nitrit. Nah, tapi nanti itu di dalam suasana asam,
Nah, ini prinsipnya digambarkan pada reaksi kimia, itu di mana natrium nitrit tadi dan susunan asam, jadi senyawa-senyawa senyawa-senyawa sulfo itu nanti direaksikan dengan ini, kalau ini natrium nitrit dengan HCl membentuk namanya asam nitrat. Membentuk asam nitrat. Jadi natrium nitrit ditambah HCl itu membentuk nanti asam sitrat. Nah, disebutkan di sini reaksi ini tidak stabil dalam suhu kamar karena garam diazonium yang terbentuk mudah terdegradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen. Nah, sehingga dalam titrasi nitrimetri ini dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Jadi dulu kalau kita di lab ya untuk mengakali gimana caranya kita melakukan titrasi tapi dalam suhu dingin, suhu 15 derajat Celcius. Biasanya dulu mahasiswa saya minta siapkan air es, air masuk kulkas, pas dititrasi air layer-layernya itu kita rendam di air es sambil dikocok. Jadi dititrasi dalam air es sehingga bisa mempertahankan suhu 15 derajat Celcius. Kenapa 15 derajat Celcius? Karena kalau suhu yang lebih tinggi ini bisa terurai menjadi fenol dan nitrogen. Nah, ini juga bisa dipercepat dengan penambahan garam kalium bromida. Titik akhirnya, titik ekivalensinya itu ditunjukkan oleh perubahan dari pasta kanji iodida atau kertas iodida sebagai indikator luar, sebagai indikator luar. Jadi kita menggunakan indikator luar namanya ini pakai larutan kanji. Kalau ada larutan kanji bisa juga pakai kertas kanji, kertas kanji. Nanti jadi ditandai dengan berubahnya larutan itu berubah menjadi warna biru. Nah, ini biasa kita di lab kita buat saja untuk membuat kanji. Kita lebih sering menggunakan larutan kanji ya. Karena ini lebih mudah kita buat ya. Bagaimana proses perubahan dengan ini kanjinya? Jadi Ki tambah asam, nah ini membentuk iodium, kemudian bereaksi dengan natrium, nah ini membentuk warna biru. Jadi I ketemu N ketemu H2O itu membentuk warna biru. Nah, ini saya ambil contoh, misalnya untuk kita tentukan kadar sulfonamida ya, masih sulfonamida secara umum. Jadi prinsipnya ini ada amin aromatis primer, ini primer, sekunder, tersier. Nah, jadi dia dikatakan primer karena dia belum berikatan dengan salah satu hidrokarbon. Kalau ini sudah ada satu, ini dua berikatan jadi tersier. Jadi amin aroma ini NH2 ini bereaksi dengan asam nitrit. Nah, asam nitrit ini bisa diperoleh dari natrium nitrit ditambah dengan asam pekat klorida, ya, asam klorida pekat. Ini asam klorida pekat tambah natrium nitrit kita dapatkan namanya asam nitrit. Ini reaksi umum yang berlangsung pada pada reaksi amina dengan asam nitrat. Nah, ini untuk teknisnya, misalnya kita ambil contoh cara kerja penetapan kadar sulfadiazin. Nah, misalnya 500 mg sulfadiazin yang ditimbang seksama. Ini ditambahkan dengan 10 ml asam
tidak pekat, ditambah 5 mili air. Ini bisa kita percepat larutannya sulfadiazin dengan memanaskannya, maksudnya dihangatkan hingga larut, kemudian didinginkan. Nah, larutan kemudian dititrasi secara perlahan-lahan dengan larutan baku natrium nitrit 0,1 N pada suhu tidak lebih dari tadi nih, kita titrasi dalam keadaan dingin, itu suhu di bawah 15 derajat Celcius, suhu dingin. Ya. Nah, ini mungkin ya supaya terus mengingat-ingat gimana perhitungan. Nanti silakan saya kirim pesan pribadi di Google Classroom. Nanti saya buatkan ininya. Nanti tugasnya dikirim via pesan saya, tidak usah ditulis, tidak usah ini. Cara pembuatan larutan baku natrium nitrit 0,1 N. Coba ini pelajaran-pelajaran awal gini, atau dilupa nih, saya kasihkan tugas gimana caranya pembuatan larutan baku natrium nitrit 0,1 N. Nanti jawabnya lewat private chat di Google Classroom, langsung ditulis saja di situ. Nah, tidak usah ditulis di kertas, tidak usah dipoto. Karena lumayan berat ini, tambah berat nih Google Drive-nya saya yang terlalu banyak. Pasti kumpul di situ ya, jadi langsung model private chat saja. Jadi langsung diketik di Google Classroom. Yes, private chat-nya saja toh. Nanti saya siapkan ya nanti lihat saja nanti. Kemudian natrium nitrit ditambahkan dengan kecepatan, jadi setiap menit itu kita perkirakan yang menetes natrium nitrit itu antara 4 sampai 8 mili saja. 4 sampai, karena ini memang reaksinya agak berangsur lambat sambil dikocok kuat-kuat sampai lebih kurang 1 mili sebelum titik akhir. Kemudian penambahan lebih lambat lagi hingga 1 tetes larutan. Sampainya membentuk warna biru pada Lamier. Kalau dia jadi kalau di Lamier kita sudah simpan sudah diteteskan dengan larutan kanji sebagai indikator. Itu bisa juga di dalam Lamier kita simpan kertas kanji Odida. Tapi selama ini yang kita lakukan di lab, kita teteskan saja larutan kanji. Larutan kanji kita teteskan jadi sebagai indikator di dalam Lamier. Sudah mau mati ini. Nah, kemudian ini dari beberapa pustaka sebenarnya sudah didapatkan bahwa prinsipnya itu untuk reaksi nitrimetri, jadi setiap mililiter natrium nitrit itu setara dengan 25,03 mg sulfadiazin. Jadi misalnya sudah teorinya seperti ini. Jadi berapa yang netes? Kalau 2 tetes, kalau 2 mili natrium nitrit berarti ya 25,03 kali 2 mili sulfadiazin. Nah, sulfadiazin. Ini rumusnya. Dan ya itu. Oke, saya anukangi karena kayaknya mau berhenti. Oke, saya persingkat. Kita punya waktu 8 menit. Silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan di-on-kan mic-nya, baru silakan bertanya. Bagi yang ingin bertanya. Jadi, Pak, saya Pak. Ya, silakan Ajeng. Kan ini Pak metode analisis ada nitrimetri, kolometri, argentometri sama titrasi asam basa. Maka perjelas Pak, kalau metode kolometri dia karena memiliki gugus amin. Atau karena apa bisa gitu? Iya. Ya antara nitrimetri dengan klorometri itu sama prinsipnya. Cuman kalau klorometri dia ditambahkan dengan fenil dia berinteraksi, dia berkopling dengan naptil etilen diamin. Naptil etilen diamin. Jadi sebenarnya antara
diamin. Naptil etilen diamin. Naptil etilen diamin. Terus kalau metode argitometri karena dia bisa berinteraksi dengan perak, Pak. Iya, perak betul. Jadi beberapa senyawa sulfat itu bisa. Ya, apalagi? Kalau Kenapa? asam basa karena Asam ada basa karena ada jadi ada H asamnya, H asamnya. Jadi strukturnya itu sulfonamida itu ada cabang-cabang H-nya dan